Pada kesempatan video tutorial Google Form kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah absensi otomatis untuk siswa SD. Pertama, tambahkan formulir kosong. Kemudian di bagian title-nya di sini saya akan ubah menjadi absensi otomatis. Kemudian di bagian sini judulnya saya ganti ya. Saya ganti menjadi kelas 6B ya misalnya. Seperti ini. Kemudian di pertanyaan yang pertama yaitu kita masukkan NIS. Lalu di bagian tipenya kita pilih yang drop down. Karena kita menginginkan otomatis, maka NIS-nya di input. Di sini saya hanya akan mencontohkan 5 NIS aja ya. Jika siswanya ada 20, maka teman-teman masukkan ya sampai 20 ya NIS-nya, nomor induk siswanya. Kemudian di bagian ini wajib diisi ya, diaktifkan. Kemudian tambahkan satu lagi yaitu nama siswa. Sini saya juga menggunakan drop down. Ini sesuai urutan NIS-nya. 101 ini miliknya siapa, tinggal dimasukkan biar enak nanti ya. Misalnya ini yang pertama Andi Sanjaya, kemudian yang kedua Budi Sudarsono misalnya, kemudian yang ketiga misalnya Chelsea Olivia, kemudian yang keempat misalnya Dodit, kemudian yang kelima dan di sini aktifkan ya. Oke, kemudian yang pertanyaan selanjutnya yaitu tanggal. Di sini pilihannya otomatis date ya, biarkan aja date. Kemudian yang selanjutnya adalah status kehadiran. Pilihannya pilihan ganda aja, multiple choice. Sini status kehadiran hadir, kemudian izin, sakit, dan alfa ya. Oke, selanjutnya adalah menambahkan untuk jamnya, waktu. Ini adalah pilihannya time. Di sini saya tidak aktifkan, ini bisa otomatis diambil dari nanti hasilnya di respon ya. Kalau mau teman-teman aktifkan juga nggak masalah. Oke, selanjutnya kita di bagian respon kita akan menghubungkan ke Google Sheet ya, atau spreadsheet. Nah, di sini saya akan membiarkan absensi otomatis respon ini. Kemudian saya create aja. Lalu pada sheet yang muncul di sini saya tambahkan yaitu bulan dan tahun ya. Nantinya untuk kedepannya nanti bisa dibuatkan dashboard yang lebih interaktif ya. Di sini saya tambahkan bulan, tahun, Kemudian saya tambahkan sheet satu lagi, yaitu adalah
analisa, kemudian saya tambahkan satu sheet lagi yaitu rekap. Nah, di bagian bulan ini saya tambahkan ini, saya ambil saya tambahkan rumus yaitu is blank if is blank jika ini tanggalnya kosong. Nah, di sini apabila nanti tanggalnya kosong karena belum diisi, maka ini hasilnya kosong. Nanti kalau ada tanggalnya, misalnya ini bulan April, maka ini diambil bulannya, yaitu bulan April. Nanti otomatis di sini dikasih keterangan April itu. Kemudian di bagian tahun tinggal dikopikan aja. Ini di bagian teks saya ganti menjadi year ya. Dan ini format mm-nya ini saya hapus saja seperti ini. Oke, sekarang kembali di Google Form. Kita coba publish saja. Ini semua link, semua orang bisa mengaksesnya. Kalau teman-teman ingin men-setting hanya untuk pengisiannya, ini di bagian respon sesuai dengan nama email, maka teman-teman tinggal aktifkan aja di sini. Di sini karena saya contohkan untuk umum ini aja, saya copy ini linknya. Kemudian saya buka browser baru dan saya paste di sini. Sekarang kita coba ingin menginputnya ya. Ini 1001, kemudian milih nama siswanya. Lalu ini tanggalnya, misalnya tanggal 1 April ya. Ini hadir. Kemudian ini waktunya. Kalau mau diisi juga nggak apa-apa, misalnya 6:45, kemudian kirim. Nah, sekarang kita coba lihat di bagian responnya di sini. Nah, di sini udah otomatis ya. Sudah betul ini April nih tahun 2025. Biar nggak kepanjangan, saya atur aja ini. Kita sesuaikan dengan title-nya ya. Di sini hadir, ini jamnya, ini bulan, tahunnya otomatis sudah terisi. Kita coba input beberapa untuk nanti penghitungan di bagian rekap dan analisa ya. Kita kirim jawaban lainnya. Ini masih tetap 001 yang saya input. Ini tanggalnya beda, misalnya hadir. Kemudian
kita input lagi 101, kemudian ini tanggal 3, misalnya izin, ini pas masuk izin, minta izinnya jam berapa, misalnya jam 07.30. Kemudian ini sebagai contoh aja. Yang kedua, ini tanggalnya tanggal 1, ini hadir, ini waktunya. Lalu untuk yang kedua lagi, tanggal 2, ini hadir, misalnya izin ya, sakit. Nah, izinnya pas jam 7.45 baru mengirimkan izin. Kemudian nah ini 02 lagi, misalnya ini tanggal 3, ini hadir, jamnya 06.30, kirim. Oke, saya cukupkan. Nah, ini hanya untuk nanti mengolah datanya biar ada sampel datanya yang lumayan ya. Nah, di sini di bagian analisa kita masukkan misalnya ini untuk filternya yaitu April ya. Kemudian di sini kita akan menggunakan query. Ini saya ubah dulu aja. Oke, kembali di analisa. Di sini kita menggunakan perintah query ya untuk mengambil data dari data absensi. Query. Kemudian kita ambil datanya dari sini ya. Dari data A1 sampai ini sampai ke bawah, misalnya ini sampai 100 saja ya. Kemudian kita select, kita ambil datanya yaitu kolom mulai dari NIS saja seperti B, C, D, E, terus waktunya nggak diambil berarti G, dan tahunnya H. Kemudian kita filter di bagian bulannya berarti where G sama dengan tanda petik, kutip, kemudian persen, lalu ke arah selnya rekapnya berarti di bagian A1 ya, ketikkan A1, kemudian koma 1 untuk mengambil judul dari data absensi ya, lalu tutup kurung, tekan enter. Oh, masih salah di sini. Oh, di sini kurang tanda kurung ya. Oke. Di sini data diambil dari sini dan difilter menggunakan April ya. Jika ini kosong maka di sini nggak muncul ya. Nanti kalau datanya udah banyak, ini bisa dibuat drop down menggunakan nama-nama bulan. Oke, di sini saya contohkan cukup bulan April aja. Oke, kemudian di bagian rekap kita input datanya. Di sini saya kopikan aja. Nah, di sini kita buat ini NIS untuk data rekapnya NIS. Kemudian nama
siswa, lalu ini status kehadirannya, hadir, izin, kemudian sakit dan alfa ya, seperti ini. Kemudian datanya isikan dari data keseluruhan siswa, kemudian saya ubah di sini. Nah, seperti ini. Kita kasih border. Ini misalnya judulnya rekap data absensi siswa kelas 6B ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan rekap di bagian kehadiran, kemudian izin, sakit dan alfa secara otomatis ya. Maka kita bisa gunakan fungsi conif yang pakai S ya. Nah, di sini kita gunakan rumus conif. Ya. Conif yang pakai S, jangan lupa. Kemudian kriteria rank 1. Kita masukkan kriterianya, pilih dari data analisa ya. Nah, kriteria rank 1, jadi berdasarkan NIS ya, kita ambil berdasarkan NIS karena NIS ini adalah kode unik yang tidak sama ya. Nah, seperti ini. Kemudian tekan F4, lalu kriterianya di bagian rekap ini ya. Nah, kita pilih yang NIS ya, NIS, tekan F4 3 kali ya. Kemudian kriteria yang kedua yaitu di bagian kehadiran ya. Nah, di sini kita pilih yang status kehadiran. Tekan F4, kemudian kriterianya apa? Nah, kita kembali di sheet rekap. Kriterianya kita otomatiskan ke headernya aja ya, ke headernya aja, yaitu C3 berarti ya. Masukkan C3 ya, C3. Kemudian di sini jangan lupa dikasih tanda dolar nih, seperti ini. Lalu tutup kurung, tekan enter. Lalu pilih yang centang nih ya, agar rumus dikopikan ke sel di bawahnya. Kemudian sekarang kita copy rumusnya di bagian izin, sakit dan alfa ya. Tinggal di seleksi aja, kemudian ada tanda lingkaran kecil ini. Tinggal klik, tahan dan tarik di sini. Maka di sini secara otomatis rumus akan dikopikan sesuai dengan kriteria yang di headernya dari judul masing-masing kolom. Jadi lebih enak ya. Jadi tinggal ketik satu rumus untuk semuanya. Kita ratakan tengah seperti ini. Jadi jika ada update dari data absensi, maka di sini di bagian rekap akan otomatis terupdate ya. Sekarang saya akan contohkan, misalnya saya tampilkan 2 seperti ini ya. Nah, sini saya akan input lagi, misalnya siswa NIS 1003 ya, Chelsea, kemudian tanggalnya tanggal 1 misalnya di sini. Nah, saya hadir, nih waktunya saya 06.15 kirim. Maka di sini secara otomatis akan terupdate ya. Jika ada yang absensi lagi, misalnya di sini Chelsea lagi ya, di tanggal yang berbeda, misalnya di tanggal 2. Nah, misalnya ada
Ini sakit. Nah, yang belum ini apa ini? Izin sakit alfa, misalnya alfa ini. Maka ini misalnya jam 7.15. Nah, ditunggu sampai jam 9 nggak ada, maka statusnya alfa. Maka di sini statusnya alfa 1 otomatis ya. Kemudian jika di hari kemudian masuk, misalnya tanggal 3 masuk, ini hadir, pilih hadir, kemudian waktunya. Nah, maka di sini otomatis akan bertambah di kehadiran. Oke, untuk contoh penggunaannya saya cukupkan ya. Dan di sini teman-teman apabila menginginkan file atau project filenya bisa download melalui link yang ada di deskripsi. Oke, untuk tutorial pembuatan absensi secara otomatis menggunakan Google Form dan dikoneksikan dengan Google Spreadsheet atau Google Sheet, saya cukupkan sekian dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.